Serapan Mengaji, kajian ilmiah Al-Quran dan Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini, setelah mungkin semalam atau kemarin diguyur hujan. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan karunia, rahmat dan nikmat, sehingga di permulaan bulan yang mulia ini, bulan Rajab 1445 Hijriah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat terbesar, nikmat teragung, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Yang dengannya pula kita berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini guna mendekatkan diri kita kepadanya melalui ibadah yang mulia, ibadah menuntut ilmu agama. Dan cukuplah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan keuntungan seseorang akan warisan dari para nabi dan rasul adalah sebanyak yang bisa diraih oleh seseorang dari ilmu, maka sebanyak itu pula warisan para nabi yang dia dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warathatul anbiya." Sesungguhnya para nabi itu adalah pewaris, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi dan rasul. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhama. Dan sungguh para nabi dan rasul itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, ya, dua mata uang di zaman dahulu. Wa innama warathul ilm, akan tetapi para nabi dan rasul itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, banyaknya, sedikitnya, ya, rajinnya, semangatnya, atau mungkin kadang futur, ya, maka sejauh itu pula dia mendapatkan hal bekal dari ilmu tersebut. Kalau seorang rajin, ya, seorang giat, seorang hadir, ya, tentunya pembekalan ilmu yang merupakan warisan para nabi dan rasul itu lebih banyak yang dia dapatkan. Dengan tetap kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara sunnahnya adalah konsisten dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena tidak ada di antara kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kecuali di antara tujuan terbesar hidup kita di dunia ini adalah mencari bekal untuk kehidupan abadi di akhirat, ya. Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab yang memudahkan seseorang meniti jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala adalah menuntut ilmu agama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sama, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan
untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya menuju surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita rizki yang baik, memberikan kita amal ibadah yang diterima olehnya, serta memudahkan langkah kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri toladan kita, panutan kita, idola kita, yang tidaklah kita beragama, yang tidaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan arahan-arahannya, dengan petunjuk-petunjuk, dengan syariat-syariat yang diarahkan, dididik, diberikan petunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana bulan ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, juga bulan yang dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewatinya. Dan bahkan orang-orang jahiliyah juga melewati bulan ini, bulan Rajab, di mana di masa jahiliyah diagungkan dengan berpuasa di bulan Rajab ini, yang mana datang syariat Islam dan Allah Subhanahu wa taala tidak memilih bulan Rajab sebagai bulan yang diwajibkan di dalamnya berpuasa, menyelisihi apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, menjadikan justru bulan Ramadan yang insya Allah 2 bulan kurang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Di bulan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat saum, ibadah puasa yang wajib bagi umat Muhammadiyah, berpuasanya di bulan Ramadan. Lantas apa kemuliaan bulan Rajab ini? Kemuliaan yang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam surat At-Taubah ayat 36. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh." Sungguh jumlah bilangan bulan yang ditetapkan muslimin wal muslimat yang terkait dengan ubudiyah kita, dengan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terkait dengan apa yang biasa kita lakukan, yaitu menjadikan sandaran kepada tanggalan Masehi. Untuk perkara duniawi tidak mengapa, tapi kita mesti mengetahui di mana kita berada dari tanggalan Hijriyah, karena patokan-patokan syariat mengacu kepada tanggalan Hijriyah. Contoh misalkan mengeluarkan zakat di tanggal 3 seseorang sudah sampai nisab zakat malnya sudah tercapai. Ambillah dia pakai nisab dinar, emas. Maka kalau hartanya sudah sampai 85 gram emas, kewajiban dia di tahun depan 446 Hijriah di bulan Rajab, itu dia wajib mengeluarkan zakatnya. Tapi ketika dia tulis catat dengan tanggalan Masehi, maka dia akan mengulur waktu, akan telat mengeluarkan zakat dikarenakan tanggalan Hijriyah itu lebih sedikit dibandingkan tanggalan Masehi. Dia akan berdosa ketika mengeluarkan zakat atau mengakhirkan pengeluaran zakat. Dosa. Kalau mendahulukan nggak jadi masalah selama nisabnya ada, ya. Kalau misalkan nisab zakatnya sudah terkumpul,
kemudian ingin dimajukan 1 bulan, 2 bulan, gitu ya, itu nggak jadi masalah. Disebutkan oleh beberapa para ulama, sekalipun kewajiban intinya belum datang. Kenapa? Karena zakat mal itu ada namanya syaratnya awalanil haul. Harus apa? Bergulir selama setahun. Tapi contoh misalkan ada orang kewajiban zakatnya di bulan Syawal, ingin dimajukan 1 bulan agar bertepatan dengan kemuliaan bulan Ramadan, nggak jadi masalah. Tapi kalau diakhirkan, contoh misalkan sekarang bulan Rajab, ya, sudah sampai itu hartanya nisab 85 gram emas dan bergulir selama setahun, tidak berkurang, bahkan bertambah terus. Ketika dia sampai di bulan Rajab tahun depan, tanggunglah, nunggu 2 bulan lagi biar berbarengan dengan kemuliaan bulan Ramadan. Nah, ini nggak boleh, karena mengakhirkan mengeluarkan zakat. Nah, di sini masyarul muslimin wal muslimat, penting untuk diperhatikan tanggalan hijriyah ini, karena memang kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan waktu dan tanggal itu sandarannya adalah tanggalan hijriyah. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melewati bulan Rajab ini. Sebagaimana tadi firman Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan 12 bulan oleh Allah Subhanahu wa taala saat penciptaan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ard. Dan dipilih dari 12 bulan ini ma'asyiral muslimin wal muslimat 4 bulan suci. 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian perinciannya dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya saat beliau sedang wukuf di padang Arafah di pelaksanaan haji wada. Di antara yang beliau sampaikan adalah perincian bulan-bulan haram. Beliau bersabda, salasun mutawaliyat. Ada 3 bulan haram itu yang letaknya berurutan. Ya. Bulan apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dengan Muharram. Ini berurutan. Wa Rajabu Mudhar, dan Rajab yang dipilih, ditetapkan oleh suku bernama Mudhar. Karena di zaman jahiliyah itu ada beberapa suku yang mengotak-ngatik letak Rajab. Karena nanti keistimewaan dari bulan haram itu dilarang memulai peperangan di bulan tersebut. Maka ada sebagian orang ingin berperang, tapi pas ketemu dengan bulan Rajab, ya, maka bulan Rajabnya dipindah, bisa dibundurkan. Nah, sekarang udah bukan bulan Rajab nih, ya udah boleh berperang. Atau misalkan bulan Rajabnya diakhirkan. Nah, jadi dipermainkan bulan Rajab letaknya. Ada satu kabilah bernama Mudhar, ya, dia menetapkan bulan Rajab itu antara Jumadal Akhirah dengan Sya'ban, dan itulah yang sekarang kita berada padanya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memuliakan bulan ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ya himbaukan kepada kita. Apa bentuk kemuliaan kita kepada bulan Rajab? Yaitu ya kewaspadaan yang Allah Subhanahu wa taala lebih tekankan. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah sesekali kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan Rajab ini. Apa nih menzalimi diri? Apakah pukul-pukul badan ya, atau nyiksa diri? Itu bisa dikatakan menzalimi dirinya. Tapi orang yang sehat secara akal mungkin tidak akan melakukan itu. Ya. Berarti ada makna lain, dan disebutkan oleh para ulama, az-zulmu huwa al-ma'siyah. Kezaliman yang dimaksudkan ketika disandarkan kepada diri pribadi, menzalimi diri. Maksudnya apa? Seseorang yang tadinya tidak memiliki tanggungan, beban dosa, beban hukuman, tapi menzalimi dirinya untuk di kemudian hari ya memiliki konsekuensi untuk dihukum, memiliki konsekuensi untuk dibebankan dosa, yaitu apa? Berbuat maksiat. Maka siapa di antara kita atau di antara manusia yang melakukan kemaksiatan, hakikatnya dia menzalimi dirinya.
Dia ternyata terbebas, ya, nggak punya tanggung jawab, nggak punya sangkut paut, tidak punya beban untuk memikul hukuman. Tapi ketika dia berbuat maksiat, maka dia secara langsung, ya, menzolimi dirinya karena membebani dirinya dengan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Efek maksiat itu bisa efek di dunia, ya, apa di antara efek maksiat itu diangkat, ya, kenikmatan beribadah, ya. Efek maksiat itu terhalang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak, seorang ulama tabi'in, pernah menuturkan, ya, yang artinya tidaklah aku berat untuk sujud bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala di malam hari illa min khati'atin fa'altuha atau kama qala, kecuali karena dosa yang aku lakukan. Jadi kalau misalkan kita alhamdulillah masyaallah muslimin wal muslimat komitmen menjaga sholat fardu yang 5 waktu, ketika kita mencoba untuk menambahkan, ya, sholat malam tapi berat, nah berarti ada apa? Ada masalah dengan kebiasaan, atau mungkin ada sesuatu yang kita lakukan dari dosa dan kemaksiatan itu, ya, menghalangi kita untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal seseorang yang menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal sunnah, maka itu menjemput kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis qudsi, ya, jadi hadis qudsi ini diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang berfirman, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah seseorang dari hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah yang paling aku cintai, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali ibadah yang aku wajibkan. Ketika kita komitmen melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu, komitmen mengeluarkan zakat dari harta kita, komitmen berpuasa di bulan Ramadan, komitmen untuk menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat amanah rezeki untuk kemudian berhaji, dia haji, ya. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tuanya, seluruh ibadah yang wajib. Tapi kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tapi hamba-hambaku yang memiliki tekad yang kuat, ya, memiliki cita-cita yang tinggi, itu tidak mencukupkan dengan sebatas melaksanakan, mendirikan ibadah yang wajib saja, ya. Kenapa? Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya, dan ternyata hambaku itu masih senantiasa melakukan, mendirikan ketaatan yang sifatnya sunnah, sifatnya tidak wajib. Sholat sunnah, ya, sedekah sunnah, gitu ya. Nah, yang wajib kan zakat doang, wakaf misalkan, puasa sunnah, ya, haji yang sunnah, ya, umroh misalkan, ya. Hatta uhibbah, sampai aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan hambaku itu melaksanakan dan komitmen, ya, menambahkan yang sunnah-sunnah dari yang telah diwajibkan, sampai aku mencintainya. Dan lihat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta sama kita dikarenakan ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, aku itu pendengaran yang dia mendengar dengannya. Jadi betapa dekatnya orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa basarahul ladzi yubsiru bihi, ya. Aku penglihatan yang ia melihat dengannya. Wa yadahul lati yabtishu biha,
Aku itu tangan yang dia memukul, menggerakkan, melakukan sesuatu dengan tangannya. Wa rijlahul lati yamshi biha. Dan aku adalah kaki yang dia memakai kaki tersebut untuk berjalan. Fa idza wa kuntu rijlahul lati yamshi biha. Fa in sa'alani la'utiyannahu. Sekiranya dia meminta kepadaku, pasti aku akan jawab. Wa in ista'adzani la'u'idzannahu. Dan sekiranya ia memohon perlindungan dariku, maka aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya amal di bulan Rajab ini tadi, ya, bagaimana seseorang menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan dosa. Dirubah, ya, dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah sunnah, tapi tidak dikhususkan di bulan Rajab ini. Karena penghususan ibadah sunnah, ya, yang mana ibadah sunnah tersebut sebenarnya mutlak, ya, duha misalkan bukan hanya di bulan Rajab, tahajud bukan hanya di bulan Rajab, puasa Senin Kamis bukan hanya di bulan Rajab, ya. Tapi ketika ibadah-ibadah sunnah itu dilaksanakan di bulan Rajab, maka pahalanya teristimewa, lebih besar didapatkan oleh yang melakukan ibadah-ibadah sunnah tersebut dibanding bulan-bulan yang lain. Sebagaimana dituturkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala ketika beliau menafsirkan kemuliaan kota Mekah Al-Mukarramah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fa inna Allah ta'ala ikhtara minal ardi al-haramain. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari bilangan dataran yang ada di muka bumi ini dua tanah sucinya. Yang mana Pak? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghususkan dari yang ia ciptakan, maka ada keutamaannya. Keutamaannya apa? Mudha'afatul a'mal, mudha'afatul ujur, dilipat gandakannya pahala. Salat, puasa, zakat, sedekah yang dilakukan di dua tanah suci itu lebih besar pahalanya, berlipat ganda dibandingkan di luar tanah suci, di Wonosalam ini misalkan. Pun demikian kata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, apa yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari waktu yang ia ciptakan juga memiliki keistimewaan yang sama. Karena ketika bumi dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dua tempat yang ia sucikan, dan kita pun mendapatkan satu ilmu bahwasannya Allah memilih dari bulan-bulan yang ia ciptakan 4 bulan yang ia sucikan juga, maka pahala yang dilakukan di bulan-bulan yang disucikan, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya, dan berbanding sama. Dosa pun demikian, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Ketika dosa itu dilakukan, maksiat itu dilakukan di dua tanah suci, itu lebih berat tanggung jawabnya, lebih berat beban hukumannya. Pun demikian, dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di bulan-bulan haram pun sama, bobotnya, berat tanggung jawabnya, besar dosanya itu lebih dibandingkan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan di luar bulan-bulan suci ini. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, mewaspadakan kepada kita, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian dengan kemaksiatan, dengan dosa, dengan kelalaian, dengan kemalasan, ya, ketika berada di bulan-bulan suci tersebut. Maka kesimpulannya, bulan Rajab ini tidak ada yang istimewa kecuali apa yang telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya, seruan untuk puasa di bulan Rajab karena masuk bulan Rajabnya ini enggak ada. Kalau dia bertepatan dengan hari Kamis, hari Senin, atau ingin puasa mutlak, ya, atau ingin puasa di bulan haram misalkan di bulan Rajab, secara mutlak itu enggak jadi masalah. Tapi kalau seruan seakan-akan menjadikan bulan Rajab ini bulan puasa,
Maka apa bedanya dengan orang-orang jahiliyah yang dahulu ya mengistimewakan bulan Rajab ini sebagai bulannya puasa, dan kita sudah tidak ada itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan sebagai bulannya saum, ya. Bukan berarti kita tidak boleh berpuasa di bulan Rajab, tapi tadi puasa-puasa sunnah yang dilakukan di bulan Rajab ini berlipat ganda pahalanya dibanding yang dilakukan selain atau di luar bulan-bulan haram. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita pun bersolawat kepada keluarga beliau, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ya, ikhwan dan akhwat Banten Selatan Mengaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bisa melanjutkan pertemuan keempat ini yang seyogianya di bulan lalu, tapi ada satu dan lain hal, ya. Yang mudah-mudahan tentunya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan, kesehatan bagi kita semua untuk bisa melakukan apa-apa yang kita rencanakan, tapi ya patokannya adalah rencana kita di bawah rencananya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa an yasya'allahu rabbul alamin." Apa yang kalian inginkan, apa yang kalian kehendakkan, ya, itu tidak akan terjadi kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah kita kembali bisa bertatap muka, bertemu di tempat yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi tempat ini, yang mana kita masih pada pembahasan di awal atau di muqaddimah kitab Tauhid terkait dengan dakwah yang sama dari para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat mereka. Apa dakwah yang sama ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna," dan telah kami utus, kata Allah Subhanahu wa taala. "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummah," pada masing-masing umat. Jadi enggak ada dari zaman Nabi Nuh di sini, ya, karena konteksnya ini rasul nanti. Kenapa dari Nabi Nuh, ma'asyiral muslimin wal muslimat? Karena sebelum zaman Nabi Nuh alaihi salam tidak ada dosa kesyirikan. Dosa besar ada. Bahkan di zamannya Nabi Adam alaihi salam, apa dosa besarnya? Pembunuhan, ya. Ada dosa-dosa besar, hasad. Ini dosa besar nih yang menyebabkan Qabil membunuh Habil, itu kan karena hasad awalnya. Dengki, iri, ya. Tapi mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Sampai akhirnya datang zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Mereka terperdaya oleh siapa? Oleh rayuan iblis, rayuan setan. Yang mana melakukan sesuatu yang dianggap baik. Ya. Yang tadi manusia itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, usianya terbatas. Ya, jarang kita mendapati usia manusia di atas 100 tahun. Jarang, ya. Karena memang umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usianya antara 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Ya. Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau lebih daripada itu bonus. Ya. Dan kalau dapat bonus ini lebih banyak apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menunggu itu apa? Untuk menunggu giliran. Nih contoh misalkan baru lagi perjalanan tadi, tangga rumah, ya, kemarin ketemu masih sehat walafiat, cuman usianya memang sudah di atas 60 gitu, meninggal dunia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Yang bisa dilakukan apa? Ya, berbelasungkawa, ya, mengucapkan takziah. Kalau mengunjungi langsung kan nggak bisa gitu. Ya, masih kita sudah sampai Picung balik kanan. Ya apa nanti kan? Ustaz nggak jadi lagi nih kata kajian, ya. Nah, enggak, ini kalau tetangga inilah apa bisa diwakili dengan keluarga. Ya. Tapi ya poinnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ini yang sudah rambu-rambu gitu ya. Sudah usia 60 tahun itu ya sudahlah, ya.
sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peringatan yang sangat banyak. Jangankan yang 60 tahun, yang usianya setengah dari itu saja, seperti anak misalkan, ya, itu sudah ada tanda-tandanya. Gigi sudah mulai rontok, ya. Rambut sudah mulai sudah mulai memutih gitu ya. Ini harusnya gak usah nunggu-nunggu sampai 60 tahun, ya. Dari usia-usia yang masih dianggap muda ini saja, kita harus sudah bersiap-siap, masyarul muslimin wal muslimat. Ya, apalagi bertemu dengan orang-orang yang puluhan tahun baru ketemu lagi. Ini kan berarti sudah terlalu banyak kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka akhirnya ya, setiap umat yang mana tadi kita sebutkan di mana iblis itu menyesatkan kaumnya Nabi Nuh alaihi salam bukan karena sesuatu yang dianggap buruk oleh mereka di awal. Mereka menganggapnya baik-baik aja. Contoh misalkan, ya, ada satu tempat itu di daerah sana gitu ya, dari zamannya Nabi Nuh alaihissalam, di mana tempat tersebut ya ada penggerak-penggerak dakwah, ya mungkin penggerak dakwah sunnah gitu ya. Tapi saking dimuliakan ya para kiai, mungkin ajengan, orang-orang soleh gitu ya, mendapatkan tempat yang spesial di hati masyarakat. Mereka ini khawatir kalau figur-figur ini wafat, ya, nanti tidak ada yang mengingatkan orang-orang untuk etos ibadahnya tinggi kecuali mereka. Dan betul, usia orang-orang tersebut selesai, ya, sekalipun usianya nggak seperti kita. Kalau kita kan tadi 60 tahun, 70 tahun. Kalau usianya kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, ya, ini usia yang panjang masyarakat muslimin, ya. Usia dakwahnya saja 950 tahun. Nah, ini 950 tahun tuh udah ketemu sama berapa generasi gitu ya. Jadi istilahnya di zaman Nabi Nuh mungkin gak ada istilah 7 turunan, ya. Karena ketemu semua gitu, ya. Usia yang panjang, tapi tetap manusia itu ujungnya wafat. Gak ada yang abad, ya, bagi manusia gitu ya. Kalau golongan iblis, ya, itu ada yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditangguhkan usianya sampai hari kiamat. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin. Wahai Rob, ya, jadikanlah aku, kata iblis itu, sebagai sosok yang ditangguhkan usianya. Untuk apa? Untuk nyesatin kita, masyarul muslimin wal muslimat. Sampai kapan? Sampai nanti hari pembalasan. Nah ini, ya, jadi emang musuhnya banyak. Iblis dan bala tentaranya. Dan betul, iblis ini merasuki ya kaumnya Nabi Nuh. Membisiki mereka. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir dinukilkan perkataan sahabat Abdullah bin Abbas, kana fihim rijalus sholihin, ya. Jadi di umatnya Nabi Nuh atau sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihi salam itu ada orang-orang soleh. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, khusus suratnya surat Nuh juz 29 tuh. Ada namanya Suwa, ya, Yaguth, Nasra, Ya'uq, ya. Ini nama-nama orang-orang soleh yang mana ketika wafat, ya, fasawwaru lahum suwar, ya, mereka itu membuat patung untuk mengenang orang-orang soleh ini. Kenapa? Karena kalau mengingatnya langsung taat lagi, ya, langsung ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa ini? Orang yang memang kenal dengan orang-orang soleh tersebut ketika hidup. Yang mana mereka hidup setelah orang-orang soleh ini wafat. Maka mereka membuat patung-patung tadi. Tapi yang ngebuat patung ini kan manusia juga. Ya. Ada ada ujungnya, mati juga mereka nih. Ya. Tinggallah anak-anak, cucu-cucu mereka yang mereka nggak tahu apa yang dilakukan oleh orang tua mereka dahulu.
Yang mana orang tua mereka dahulu cuman menjadikan patung-patung ini sebagai pengingat agar semangat ibadah. Tapi ketika orang tersebut sudah wafat, anak dan cucunya dibisiki lagi sama iblis. Ya. Bisiknya beda. Dulu itu nenek moyangmu tuh bukan mengingat patung-patung ini sebagai bentuk agar semangat ibadah. Justru sujud, justru ruku, justru ibadah, justru nyembah patung-patung ini. Betul. Akhirnya disembah oleh generasi setelahnya. Dan ini penting masyaallah muslimin wal muslimat untuk kita perhatikan bahwa kita perlu meninggalkan kepada generasi kita di masa yang akan datang sesuatu yang baik. Jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang buruk sekalipun awalnya dirasa baik. Dirasa baik gitu ya. Membuat patung padahal kan buruk, ya nggak boleh gitu. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wallahu alam untuk di syariatnya zaman Nabi Nuh boleh apa tidaknya gitu ya. Tapi di syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak boleh. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat, memberikan pesan, ya, pesan dakwah kepada sepupu yang juga menantu beliau. Siapa namanya? Sepupunya Nabi plus mantunya Nabi. Ali bin Abi Thalib. Apa kata Rasulullah SAW kepada menantunya ini? Suami dari Fatimah Zahra. Allah tada suratan illa tomasta. Wahai Ali, ketika engkau nanti berdakwah, masuk kepada satu tempat, Islam sudah mulai dikenal, ya, sunnah sudah mulai diterapkan, jangan engkau tinggalkan patung kecuali apa? Engkau musnahkan. Akhirnya nanti di antara kita main ke Serang. Lewat Polda misalkan, wah ini patung nih. Nah, ini apa? Masanya belum. Ya. Karena memang dakwah tauhid ini memang asing. Ya. Dan keterasingan ini sudah sudah diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan ada satu masa dan itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam arahannya jelas. Allah tada suratan illa tomasta. Jangan engkau sisakan dari patung kecuali dihancurkan. Karena misalkan ini tetangga ada patung. Apa patungnya? Patungnya buruk lagi masyaallah muslimin wal muslimat. Yang biasa patung di akuarium, bukan akuarium ya, di kolam ikan. Ya. Jadi udah buruk ya. Citranya juga citra yang kurang bagus ya. Bagaimana air dari kolam ikan tersebut ya keluarnya dari apa? Dari kemaluan si patung itu tuh. Pengennya mah dihancurin gitu kan. Nah, kan ada ini seperti ini ya. Dan memang la haula wala quwata illa billah. Apakah kita boleh untuk langsung menghancurkan ya? Ini pertanyaan apa? Pertanyaan serius. Ya. Boleh kita menghancurkannya ketika hal itu di bawah apa? Kekuasaan kita. Contoh kita misalkan diangkat jadi ketua RT. Berarti ini ketua RT hati-hati. Ya. Karena dia akan bukan hanya sebatas dia bertanggung jawab atas keluarganya saja. Dia harus bertanggung jawab atas tetangga-tetangga yang dia lola. Ya. Ketua RW pun demikian. Ya. Gubernur dan seterusnya, presiden. Ini berat nih tanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalkan di luar kekuasaan kita, ingkar mungkarnya kan jelas dengan apa? Dengan nasihat. Ya, orang-orang yang seperti itu nggak mendengar dalil kalau misalkan bukan dari orang yang dianggap membawakan dalil. Ya. Kalau yang dia ketahui misalkan, dan alhamdulillah di komplek itu khutbah Jumat rutin. Ya. Sekalipun memang kondisinya sangat-sangat jelas tidak memberikan kesempatan untuk mengisi pengajian, tidak. Tapi kalau khutbah Jumat terus ditanya, Ustaz kapan bisa khutbah Jumat? Karena khutbah Jumat itu kan nggak bisa tanya jawab, gitu. Ya ada masalah nggak mungkin ditanya gitu kan. Tapi kalau kajian ada tanya jawab, dan pernah kajian sekali, kajian ibu-ibu gitu ya, sekomplek gitu. Ada pertanyaan yang mungkin dari pertanyaan tersebut agak menjadikan
sumber apa istilah buah bibir lah. Wah ini gini 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 orangnya misalkan. Tapi itulah ya tantangan dakwah di mana kita harus mengatakan sesuatu sesuai dengan keilmuan kita. Ya. Maka apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ya isyaratkan atau perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, Allah tada suratan illa tomasta, wala qabron musyrifan illa sawaita. Dan jangan engkau tinggalkan kuburan yang tingginya lebih dari sejengkal dari dataran tanah, ya. Kecuali apa? Kecuali diratakan. Maksudnya diratakan tidak berarti disamaratakan dengan tanah, ya. Tapi ya dibuat gundukan yang menandakan itu kuburan. Dan ini yang dilakukan, ya. Yang kemudian dijadikan sebagai sumber fitnah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika pertama kali digandeng oleh Amir Muhammad bin Saud itu memusnahkan kuburan para sahabat di Baqi. Bohong. Tidak dimusnahkan kuburannya. Tapi apa? Dipindahkan, disingkirkan, dibersihkan di atas kuburan tersebut, ya, payung-payung atau kubah-kubah, bukan payung, kubah-kubah. Karena seluruhnya dia apa? Dibangun, ya. Penuh itu. Pemakaman Baqi mungkin bisa cek di internet, ya, pemakaman Baqi di zaman Khalifah Utsmaniyah. Itu nggak kelihatan pemakaman, masyarul muslimin wal muslimat. Nah, seluruhnya ada apa? Ada kubah-kubah di atasnya. Itu yang disingkirkan, kuburannya mah tidak, ya. Nah, terus kenapa kuburan Nabi, ya, masih tetap? Nah, di sini masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali ke kaidah al-maslahah, ya, wal mafsadah, ya. Para ulama menimbang, ya. Di antaranya Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika dikirimi surat oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala dari negeri Yaman, ya. Dikirimi surat terkait dengan kubah yang ada di atas kuburan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Ya, usulan untuk membersihkan itu. Tapi Syekh bin Baz rahimahullahu taala beliau melihat kalau ini dilakukan, yang tidak dilakukan saja, maksudnya sampai sekarang kan dilakuin kan, tapi fitnahnya kepada, ya, gerakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini amatlah keji gitu ya, fitnah seterusnya gitu. Apalagi kalau ini apa? Kalau itu dihilangkan, akan banyak suara-suara yang menyebutkan bahwasannya kuburan Nabi Muhammad SAW dinistakan, ya, dirusak dan seterusnya. Maka Allah Ta'ala alam itu menjadi pandangan dari mufti kerajaan Saudi Arabia saat itu, yaitu Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, yang sampai sekarang, ya, itu tetap pandangan dari kerajaan untuk membiarkannya. Kenapa? Karena maslahatnya lebih besar. Kalau dihilangkan justru mafsadatnya, ya, kekacauan, ya, fitnah, pikiran yang negatif, ya, dari kaum muslimin yang mungkin, ya, materi tauhid belum sampai kepadanya secara utuh, itu menjadi apa? Menjadi lebih besar mafsadatnya kepada mereka. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika terjadi kesyirikan pertama ini, akhirnya Rasul pertama yang diutus adalah Nabi Nuh alaihissalam. Dengan apa? Dengan gelar Rasul. Kenapa? Karena umat yang didakwahi olehnya adalah umat yang terkontaminasi dengan kesyirikan. Dan kesyirikan pertama itu terjadi karena sebab patung itu, ya. Karena sebab gulu, ya, terlalu mengkultuskan orang-orang yang soleh, ya, tidak menempatkan mereka pada posisi yang sebenarnya, justru malah apa? Melampaui batas, ya. Maka disinilah terjadi. Apa itu? An-i'budullah. Dakwahnya para rasul dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai ditutup dengan
Rasul yang terakhir yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwahnya satu, ani'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhidkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh peribadatan, sebagaimana yang sudah kita ambil di ayat sebelumnya tentang tujuan diciptakannya kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bangsa jin, adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di ayat ini ya lebih spesifik menyebutkan kepada kita, dan ini sudah kita awali di pertemuan sebelumnya, ini menjadi penyempurna ya materi sebelumnya. Untuk ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan satu istilah yang dimaknakan dengan, atau maknanya adalah zat yang buruk, wajtanibut togut, dan jauhilah para togut ya. Karena ya istilah-istilah ini harus diketahui karena datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan istilah yang buruk. Siapa togut ini? Ya, disebutkan di sini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, asal kata ya, togut itu dari kata tugyan. Tugyan itu artinya melampaui batas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yatgha ya. Ada di antara manusia itu yang melampaui batas. Togut dari kata tugyan. Melampaui batas dari sisi apa? Ya. Maka di sini penulis menyebutkan makna-makna istilah yang diambil dari para sahabat dan para ulama. Kalau tadi secara bahasanya adalah togut itu melampaui batas. Misalkan seseorang atau air ya yang dialirkan ke sungai, air yang dialirkan ke sawah melampaui batas ya. Al-ma'u yujra fil mazra'ati tughyanan. Ini secara bahasa saja ya. Kalau melampaui batas, entah itu banjir, entah itu dari irigasi, mungkin tanaman padinya nggak bagus ya. Tapi secara istilah ya, dan makna yang disebutkan oleh para ulama, bahkan di antara mereka nanti kita sebutkan adalah ulama dari generasi terbaik, yaitu para sahabat. Yang pertama adalah pernyataan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, at-taghut huwa syaitan. Taghut itu setan. Jadi kita diperintahkan, atau dakwahnya para nabi dan rasul, atau dakwahnya para rasul ya, dari rasul pertama Nabi Nuh alaihi salam, adalah menyembah Allah dan menjauhi setan. Dan kita dapati makna yang lain dari sahabat yang lain, yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, at-tawaghit kuhanun kana tanzilu alaihimul asyaitan. Taghut itu, atau tawaghit jamaknya, para taghut adalah para dukun, para tukang sihir. Yang mana dukun dan tukang sihir ini adalah ya orang-orang yang berkongsi, orang-orang yang bekerja sama dengan setan. Jadi kadang ada di antara manusia yang mendatangi dukun, kemudian apa yang dikabarkan oleh dukun tersebut benar. Tapi apa kata Nabi? Ya, sodako wa wakadu. Dukun yang asal informasinya itu dari setan, disebutkan oleh Rasulullah SAW, setan itu sekali berkata benar, tapi kedustaannya ribuan, 1000. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bintang-bintang itu, yang disebut ada namanya bintang jatuh ya, meteor jatuh. Itu secara apa? Secara terlihat kasat mata ada bintang yang jatuh. Tapi hakikatnya itu adalah apa? Perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilemparkan bintang tersebut kepada setan yang hendak apa? Hendak mencuri kabar dari langit.
rujuman lisyayatin. Nah, di antara fungsi dari bintang-bintang itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah sebagai alat untuk dilemparkannya para setan. Maka di sini masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini adalah apa? Penuturan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kemudian dari Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu taala, beliau berkata bahwa tauhid itu adalah kullu ma'ubida min dunillah. Setiap zat yang disembah selain Allah adalah tauhid. Dengan makna bahwa hal itu tidak berpengaruh kalau zat tersebut tidak ridho disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ridho, dia tauhid, ya, dari sisi penyembahannya dan dari sisi pengakuannya. Contoh misalkan yang disembah selain Allah dan dia mengakui hal itu, Firaun. Nah, ini dia tauhid, jelas. Tapi ada tauhid dari sisi penyembahannya saja, tapi zat yang disembah ini dia tidak memikul beban apapun. Contoh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Ini tauhidnya orang-orang Nasrani. Karena menyembah Nabi Isa menjadi tandingan Allah Subhanahu wa taala. Maryam alaihissalam, tauhidnya orang Nasrani. Karena mereka menyembah, ya, Maryam alaihissalam. Tapi Maryam alaihissalam tidak terbebani apapun. Ya. Ada di antara manusia menyembah para malaikat. Tapi apakah para malaikat ini, ya, terpengaruh dari apa yang dilakukan oleh manusia ketika menyembah mereka? Tidak, ya. Maka nanti ada yang lebih lengkapnya disebutkan oleh para ulama, ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Tauhid itu zat yang disembah selain Allah dan dia ridho atas hal tersebut. Kalau dia tidak ridho, dia terlepas, ya. Tidak ada tanggungan bagi zat tersebut, ya. Kemudian di sini disebutkan lagi, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan kurang lebih apa yang disebutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu, bahwa tauhid itu adalah setan, ya. Tapi ada penambahan. Apa penambahannya? Wa ma zayyanahu min ibadati ghairillah. Dan apa saja yang dihiasi oleh setan dari zat-zat selain Allah yang menjadikan manusia menyembah zat tersebut. Ada misalkan pohon keramat, pohon biasa masyarul muslimin wal muslimat, ya. Dipukul, ya enggak teriak, ya. Kalau manusia dipukul kan minimal kaget gitu, ya, pukul agak keras atau ya mah ngajak pelut. Kalau pohon apa gitu kan, betul dia makhluk hidup, tapi hidupnya kan tidak seperti manusia. Tapi dihiasi oleh setan tuh. Akhirnya dikeramatkan, ya. Dan bukan terjadi di zaman sekarang saja gitu, ya. Di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terjadi demikian. Ketika di kalangan kaum jahiliyah, mereka itu memiliki satu pohon besar, ya, dinamakan sebagai Dzatu Anwar. Pohon untuk digantungkan sesuatu. Yang mana orang-orang musyrikin sebelum berperang, ya, pedang-pedangnya itu digantungin dulu biar sakti mandraguna, ya. Dan ini terjadi masyaallah muslimin wal muslimat, ya. Bagaimana orang-orang kaum muslimin ikut-ikutan, ya, kebiasaan orang-orang kafir untuk apa? Menggantungkan harapan di pohon cemara, ya. La haula wala quwata illa billah. Kejadiannya dekat, ya. Dan di Banten ini harusnya sudah sudah mengambil ibroh, pelajaran teguran. 2018, ya, terjadi tsunami misalkan di Cibaliung, di Sumur, di Anyer. Dan kita lihat, ya, bencana-bencana alam itu hampir mayoritas terjadinya itu di akhir tahun Masehi.
Kenapa? Karena disitulah ya orang-orang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan Allah punya anak, ya. Menyatakan Allah lahir. Ya, sesuatu yang amat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan terkait hal tersebut? Wa qalu ittakhadhar rahman walada dalam surat Maryam ayat 88. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak. Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian, maksudnya orang-orang tersebut, telah mengucapkan perkataan yang mungkar, yang buruk, ya, yang keji. Kepada siapa? Kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas ketika suatu hari Nabi Muhammad SAW didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy ini merasa apa? Merasa berilmu. Mereka tahu apaan Tuhan mereka itu dibuat, ya. Siapa yang ngebuatnya? Maksudnya patung-patung. Mereka datang kepada Nabi, ya. Wahai Muhammad, kami tahu nih patung-patung yang kami buat itu berasal dari mana, siapa yang ngebuatnya, di mana dibuat. Coba kasih tahu garis keturunan Robmu. Ini emang orang jahil, ya. Nabi SAW terdiam sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ikhlas. Qul, katakanlah wahai Muhammad, tuh yang nanya-nanya, ya, terkait dengan nasabnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Ahad, Allah itu tunggal, esa, ya. Allahus Somad, Allah itu tempat kembali segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sekutu, serupa, semisal bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi di surat Maryam, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian mengatakan perkataan yang keji, yang mungkar kepada hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Takadus samawati yatafattarn. Gara-gara ucapan kalian ini, langit ini hampir pecah, ya. Watan syakul ard, bumi itu hampir terbelah. Watakhirul jibalu hadda, pegunungan itu hampir apa? Hampir terlepaskan, ya, melepaskan dirinya dari pasak-pasaknya, ya, runtuh, hancur. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, sedikit langit nggak nyampe pecah, gitu ya. Bumi nggak terbelah semua, pegunungan juga masih, ya, kokoh di tempatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengirim sedikit guncangan. Tapi akibatnya fatal, masyarul muslimin wal muslimat. Kemarin itu terjadi di mana? Jepang, ya, kalau yang internasional, ya. Di kita terjadi juga itu gempa itu. Ya. Sumedang. Ya. Itu bukan kita misalkan mencibir, tidak. Tapi ini, ya, pertanda bahwa tidak sedikit dari kaum muslimin wal muslimat yang tidak mengambil pelajaran. Bahwasannya orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pantas untuk ditiru. Mereka menggantungkan harapannya di pohon-pohon cemara. Ada yang sebagian kita niru-niru kayak gitulah. Ya. Ini kebiasaan orang-orang kafir. Pengharapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan disimboliskan dengan hal-hal yang menjadi budaya orang-orang di luar Islam. Maka masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, akhirnya setan itulah yang menghiasi, ya, ada namanya batu keramat, kuburan keramat, ya, rumah keramat mungkin. Kalau keramat Watu nggak apa-apa, itu nama kota, itu nama kecamatan, nggak jadi masalah. Ya. Jadi kalau yang dikeramatkan ini adalah zat-zat selain Allah, ini musibah. Ya. Dan inilah tauhid menurut siapa? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian, masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari semua yang disebutkan oleh para ulama, bahkan di kalangan para sahabat tadi, Umar bin Khattab menyebutkan setan, ya, tauhid itu setan. Jabir bin Abdullah, tauhid itu adalah para dukun, ya.
Ibnu Katsir menyebutkan togut itu setan dan apapun yang dihiasi oleh setan agar disembah oleh manusia. Maka di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan definisi yang lengkap, ya, mencakup dari hilir sampai hulu makna togut. Apa kata beliau? Kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu. Togut itu setiap yang dilampaui batasnya oleh seorang hamba. Jadi kita, ya, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika melampaui batas dari apa yang akan kita bacakan ini, ya, maka objeknya itu adalah togut. Kita kan subjek yang melakukan. Yang objeknya itu adalah togut ketika terkait salah satu dari yang akan kita bacakan. Apa yang pertama? Min ma'bud. Sesuatu yang dilampaui batasnya oleh seorang hamba dari penyembahan. Kita semua menyembah, ya. Menyembah siapa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Ketika ada zat yang disembah selain Allah, berarti ada unsur melampaui batas manusia ini. Yang hakikatnya, yang kewajibannya hanya menyembah Allah, tapi dia menyembah yang lain, gitu ya. Menyembah misalkan tadi, ya, menyembah Nabi Isa, menyembah Uzair. Uzair ini hamba soleh dari kalangan Yahudi. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi, ya, berkata Uzair itu adalah anak Allah. Wa qalatin nasara Isa ibnullah, Al-Masih ibnullah. Dan orang-orang Nasrani berkata bahwa Al-Masih yaitu Isa adalah ibnu, anak Allah. Ya. Ada yang menyembah setan tadi, ada yang menyembah malaikat, ya. Siapapun itu, ketika dilampaui batasnya dari sisi penyembahan, maka mereka adalah para togut. Tapi ketika zat yang disembah selain Allah ini tidak ridho, maka yang disembah tersebut, ya, tidak mendapatkan beban apapun, ya. Maka ketika nanti di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali ke atas muka bumi ini. Di mana? Di Masjid Putih, ya. Masjid yang sudah ada sampai sekarang itu di daerah Suriah, di Damaskus, di Syria. Kapan datangnya? Kapan turun dari langit? Turunnya itu di waktu subuh. Ketika itu Nabi Isa turun, kemudian apa? Melihat kaum muslimin sudah berdiri dan siap-siap sholat subuh. Siapa yang imam saat itu? Ya, adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi tidak langsung melaksanakan sholat subuh, tidak langsung mendirikannya seperti biasanya. Ditunggu oleh kaum muslimin saat itu, ya, sampai Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa alaihissalam untuk masuk ke dalam masjid. Mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Tapi Nabi Isa menolak. Ya. Kenapa menolak, masyarul muslimin wal muslimat? Ini menandakan syariat Nabi Muhammad SAW sudah menghapus syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Khawatir, ya, akan ada penilaian, akan ada pernyataan bahwa Nabi Isa membawa syariat yang baru. Akhirnya Nabi Isa tidak, ya, beliau ikut menjadi makmumnya Imam Mahdi saat itu. Apa yang dilakukan setelah sholat dan masa-masa sebelum bertempur dengan Dajjal, ya. Nabi Isa ini yang beliau lakukan ketika kembali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini adalah melakukan sesuatu yang dengannya kita ketahui bahwa Nabi Isa tidak ridho dengan apa yang dilakukan orang-orang Nasrani, menyatakan itulah amaliyah Nabi Isa alaihissalam. Mada fa'afsada as-salib, ya, fakassara as-salib. Nabi Isa nanti akan apa? Merusak dan mematahkan salib. Wa dzabah al-khinzir wa qatala al-khinzir, akan membunuh babi. Sebagai bentuk apa? Bentuk, ya, sikap tidak menyetujui
apa yang dilakukan oleh orang Nasrani yang menghalalkan babi. Wasafaka wa sobba al-khamar, menumpahkan minuman keras. Ya. Yang ini semua la haula wala quwata illa billah, ya, dilakukan oleh orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, namun melegitimasi kelakuannya dengan apa? Dengan dalih bahwa itu adalah ajaran Nabi Isa alaihissalam. Berarti Nabi Isa ya tidak ridho ketika disembah, ya, menjadi tandingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid juga, masyarul muslimin wal muslimat, au matbuh, ya. Ketika manusia melampaui batas, hamba melampaui batas, yang pertama dari sisi penyembahan atau pengikutan, ya. Jadi mengikuti seseorang, mengikuti siapapun, tapi melampaui batas, ya. Kenapa tidak sholat? Dilarang sama orang tua, loh. Kalau misalkan mengikuti arahan orang tua untuk tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, ini namanya perilaku taghut. Karena tidak boleh kita mentaati kemungkaran yang mana berasal dari makhluk. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taati. Ya. Ketaatan yang mana ketaatan tersebut memiliki apa? Irisan, ya, bersinggungan dengan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini apa? Di antara sisi buruknya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ketika mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyembah para ulamanya. Kata seorang sahabat yang baru masuk Islam, lah, tidak ya Rasulullah, kami tidak menyembah ulama-ulama kami. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, aharrama ma ahallallah wa ahalla ma harramallah. Bukankah ulama-ulama kalian mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh orang yang baru masuk Islam dari kalangan Yahudi ini, "Na'am. Betul ya Rasulullah. Kita mengikuti arahan tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita yang mana bertolak belakang dengan apa yang tercatat dalam Taurat dan Injil." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fatilka ibadatuhum. Itulah, ya, ibadah mereka, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan taghut, zat-zat selain Allah dari sisi pengikutan. Mengikuti apa yang justru bertentangan dengan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh pengikutan, ya, yang bertolak belakang dengan ajaran Islam, maka ini adalah taghut. Au muta', penyembahan, pengikutan dan ketaatan. Maka ketaatan dengan pengikutan ini terkait erat, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Ya, ketika seseorang mentaati ulamanya, mentaati tokohnya, padahal menyuruh kepada kemungkaran, ya, padahal mengarahkan kepada kemaksiatan, maka ini adalah perilaku taghut dan harus dihindari. Ya, maka tentunya pembahasan ini mesti harus dipahami dengan jelas, ya, terutama dari sisi hukum, berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebagaimana para nabi dan rasul atau malaikat, yang ada sebagian manusia menyembah mereka, tidak lantas mereka menjadi taghut karena mereka tidak ridho akan hal tersebut. Pun demikian, ya, yang terjadi misalkan di negara kita, tidak seluruh hukum syariat diterapkan, ya. Ada hukum-hukum, ya, jelas itu hukum taghut. Namun apakah yang berhukum dengan hukum taghut dan menjadikan landasan itu sebagai pengadil untuk
urusan-urusan kemanusiaan mereka adalah togut, tergantung. Kalau mereka ridho dengan hukum itu dan menyatakan hukum undang-undang itu lebih di atas Al-Quran dan As-Sunnah, itu togut. Ya. Maka dikembalikan kepada niat. Ya. Hingga akhirnya disebutkan oleh para ulama terkait 3 ayat dalam surat Al-Maidah yang menjelaskan tentang siapa saja yang berhukum dengan hukum selain Allah, faulaika humul fasikun. Ya. Maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Faulaika humuz zalimun, mereka adalah orang-orang yang zalim. Faulaika humul kafirun, mereka adalah orang-orang yang kafir. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menyebutkan fiskun duna fiskin, zulmun duna zulmin, kufrun duna kufrin. Tidak satu derajat. Ada derajat yang lain yang lebih rendah. Kefasikan di bawah kefasikan. Maksudnya kefasikan, ada kefasikan yang akbar, yang besar, ada kefasikan yang asghar, yang kecil. Ada kezaliman yang besar, ada kezaliman yang kecil. Ada kekufuran yang besar, ada kekufuran yang kecil. Kalau orang ya memang jelas misalkan nyata dia nggak mau kecuali berhukum dengan hukum yang buatan manusia, ya, maka dia berada ya di hadapan bahaya besar. Bisa dia masuk dalam kekufuran yang besar, mengeluarkan dirinya dari Islam. Bisa dia masuk kepada kekufuran yang kecil, dan sekecil-kecilnya kekufuran adalah dosa besar. Ya. Maka bukan masalah, ya, tidak ingin misalkan menjadi orang-orang yang memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara, ya, untuk tidak masuk ke parlemen, bukan, tapi lebih kepada tanggung jawabnya masyarul muslimin wal muslimat. Ya, kita ini bukan semata-mata hidup di dunia saja. Ada pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus tentang masalah hukum, berhukum dengan hukum selain hukum syar'i, ya. Maka tidak boleh kita misalkan langsung, wah ini anggota dewan nih misalkan, atau siapalah misalkan togut, enggak, ya. Itu nggak bisa kita pilih dan tentukan orang ini orang itu, ya. Tapi yang bisa kita katakan adalah dasarnya, ilmunya. Kalau dia berhukumnya dengan hukum selain Allah dan dia ridho akan hal tersebut, bahkan meyakini itu sebagai hukum yang tertinggi, ini bisa menyeret dia kepada kekufuran, bisa kufur akbar. Tapi ketika ada seseorang yang dia tahu hukum yang dia ambil, ya, yang dia pakai bukan hukum syar'i, dengan dia mengingkari dalam hatinya dan berharap suatu saat hukum syar'i yang ditegakkan, Allah Ta'ala alam, dia tetap berdosa. Tapi tentunya tidak seperti dosa kekufuran yang pertama. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, perlu diperinci tentang masalah togut. Karena dari masalah ini kalau tidak diperinci, terjadilah pengeboman, ya. Terjadinya pengkafiran. Seluruh ini pemerintah ini kafir semua nih, ya. Kenapa? Karena berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kekufuran itu tidak hanya satu dimensi, tidak hanya satu derajat, gitu. Siapa yang berbicara ini? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ya. Dan terjadi permasalahan terkait masalah hukum dengan hukum selain Allah itu bukan di zaman kita. Di zamannya para sahabat, zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau memerangi orang-orang Khawarij di Hawazan, ya, di Nahrawan, ya. 2000 orang penghafal Al-Quran, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Yahfadzunal Quran. Mereka adalah para penghafal Quran, ya. Yamruquna minad dini kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Tapi mereka keluar dari Islam, padahal mereka penghafal Al-Quran, ya. Tapi mereka keluar dari Islam dengan tanpa disadari, dengan sangat halus, ya.
sebagaimana anak panah yang terlepas dari busurnya. Cepat. Kenapa? Kan tidak mau taat kepada waliul amr, tidak mau taat kepada pemimpin. Apa dakwaan mereka? Tidak mau taat kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Karena sahabat Ali bin Abi Thalib berhukum dengan hukum selain Allah. Nah, ini yang dituduh bukan orang sembarangan. Sahabat dituduh berhukum dengan hukum selain Allah. Diutus kepada mereka sahabat Abdullah bin Abbas berdialog. Ya. Alhamdulillah, setengah dari mereka 1.000 orang berhasil rujuk kepada pemahaman Ahlussunnah. Tapi sebagian yang lain tetap kepada pemahaman Khawarijnya. Maka apa yang terjadi ya di zamannya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu perlu kita sebutkan bahwa tidak semua undang-undang yang dibukukan itu berarti hukum dengan hukum selain Allah, bukan. Berhukum dengan hukum selain Allah itu ketika mengganti ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam satu hukum tertentu. Mencuri misalkan dipotong tangan. Asa ganas amat gitu ya. Keras teuing. Lah ngelihatnya hukum potong tangan bagi pencurian tanpa melihat syarat-syarat orang itu disebut pencuri. Dalam Islam itu masyarul muslimin wal muslimat, gak mungkin terjadi misalkan pengadilan Islam seorang nenek kelaparan ngambil pisang di kebun tetangganya disebut pencuri, gak ada dalam Islam. Itu bukan pencuri dalam Islam. Justru seorang yang lapar ngambil buah-buahan pisang tadi ya, pisang di kebun tetangganya, siapa yang bersalah? Yang pemilik kebun yang bersalah. Kenapa bisa membiarkan tetangganya kelaparan sampai menggadaikan kehormatannya untuk mengambil buah pisang di kebunnya? Jadi namanya intifaul mawani'. Jadi ada 7 syarat seseorang itu bisa dikatakan sebagai pencuri. Orang misalkan mengambil kitab ini, disebut pencuri? Tidak. Karena kitab ini harganya di bawah kadar nominal yang disebut mencuri. Kadar barang yang disebut sebagai pencurian adalah rub'u dinar, 1/4 dinar. Jadi kalau misalkan orang mengambil barang orang lain kurang dari harga 1/4 dinar, itu bukan pencurian dalam Islam. Atau bisa dikatakan pencurian tapi tidak mungkin dipotong tangan karena belum memenuhi syarat. 1/4 dinar itu berapa? 1 dinarnya itu 4,25 gram emas. Berarti 1/4 dinar kurang lebih 1 gram sekian. 1 gram 1 juta. Speaker ini misalkan, anak rasa kurang harganya dari 1 juta. Ketika diambil, orang itu mencuri, tapi pencurian yang tidak sampai dipotongkan tangan. Contoh misalkan yang lain, motor, dicuri, dipotong tangannya enggak? Ustadz, ini udah pasti lebih dari harga 1 juta. Tergantung di mana diambil motor tersebut. Kalau misalkan kita lagi belanja, belanja di mana, misalkan di minimarket atau di warung, motor kita diambil. Orang yang ngambil ini ketangkep basah. Apakah dia dipotong tangan? Tidak. Kenapa? Karena syarat seseorang dikatakan mencuri yang bisa dipotong tangannya, yaitu mengambil barang di tempat barang itu disimpan. Kalau diambilnya di garasi, kenapa nih? Dompet ketinggalan misalkan ditaruh di atas meja, isinya ada 2 juta misalkan, diambil, dicuri, ketangkep pencurinya, nggak bisa dipotong tangan. Kenapa? Karena meja ini bukan tempat penyimpanan dompet. Jamret, Ustaz, saya udah nyimpen dompet ini di tas, ketika lagi di stasiun kereta, jamret,
Pas dalamnya juga ada 1 juta lebih lah. Udah masuk apa namanya? Udah masuk kadar pencurian, ya. Maka apakah bisa dipotong tangan? Ya, jawabannya tidak. Kenapa? Karena pencurian yang mana bisa memungkinkan seseorang dipotong tangannya adalah dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Ya kan? Jambret itu terang-terangan dia. Copet itu ngambilnya terang-terangan, ya. Tidak tersembunyi di tempat tertutup. Tapi dia memanfaatkan celah di mana orang itu lengah, ya, ketutupan dengan yang lain. Maka di sini masyarul muslimin wal muslimat, ya pentingnya juga kita harus menyebutkan hal ini. Tidak ujuk-ujuk misalkan, wah hukum syar'i itu dikit-dikit potong tangan, dikit-dikit kisos, dikit-dikit rajam. Enggak. Ya. Ada syarat, ya, ada mawani, penghalang yang itu semua harus lengkap. Ya. Bahkan anak pernah datang ke pengadilan agama di kota Madinah, ya, itu disebutkan oleh salah satu dosen yang mengajar kita di kelas, yang dia mendapatkan laporan dari pengadilan di Madinah. Dari zaman Rasul sampai zaman sekarang itu belum pernah ada kasus rajam, ya, yang mana rajam orang yang berzina itu dikarenakan kesaksian 4 orang saksi, belum pernah ada. Kalau dirajam karena pengakuan ada di zaman Rasul, namanya Ma'iz, sahabat, ya, yang dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku berzina. Atau Rasulullah, wahai Ma'iz, mungkin engkau cuman sekedar, ya, dekat saja sama lawan. Enggak ya Rasulullah, ya, itu seperti benang yang masuk kepada lubang jarum, kemudian dirajam. Tapi Rasulullah SAW tidak hadir. Kenapa dirajam? Karena Ma'iz sudah menikah. Kalau misalkan masih bujangan, belum menikah, ya, atau seorang wanita belum menikah, maka hukumannya dicambuk 100 kali, kemudian diusir dari daerahnya setahun. Tapi kalau sudah menikah dirajam. Tapi apa dalam syariat kita? Kalau pengakuan itu dirubah, maka diterima perubahan dari pengakuannya. Kalau misalkan, wahai hakim, saya berzina. Udah, mungkin kamu mimpi kali. Enggak, benar saya berzina. Ditetapkan rajam. 1 jam sebelum rajam, wahai hakim, enggak jadilah. Ya, betul saya mah kayaknya enggak berzina gitu. Padahal dia dusta, diterima dustanya itu. Karena dia Pak, dia yang mengaku di awal, kemudian dia menolak, sudah. Kan dalam Islam itu namanya taubat. Ya. Dan pensucian dosa itu, ya, yang paling pertama langkahnya itu bukan had, bukan hukuman, tapi taubat. Terus misalkan gini, kalau yang mengaku berzina tadi sudah dimasukkan ke dalam satu lubang untuk dilempari, dirajam sampai mati gitu. Kalau di tengah-tengah eksekusi dia mengaku berbeda dengan pengakuan, nggak jadi, saya nggak berzina kok. Diterima nggak pengakuan? Diterima. Ini terjadi di zaman Ma'iz itu, ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyaksikan, maka selesai Ma'iz ini dieksekusi oleh setiap yang lewat, lempar batu sampai mati, meninggal, ya, radhiyallahu ta'ala sahabat. Kemudian diceritakan kepada Rasul, ya Rasulullah, ya, tadi di sela-sela eksekusi rajamnya Ma'iz, di tengah-tengah dia bilang dia nggak berzina. Kami tahu dia itu nggak sabar untuk mendapatkan hukuman. Apa kata Nabi? Qataluh, sungguh mereka yang melempari Ma'iz itu telah membunuhnya. Maksudnya kalau misalkan diganti pengakuannya diterima. Jadi Islam itu nggak saklek gitu. Ada rambu-rambu yang jelas. Bahkan tadi kan dosen itu mengatakan tidak ada dari zaman Nabi sampai zaman sekarang, ya, satu hukuman rajam perzinahan itu dengan 4 saksi.
Empat saksi ini ma'asyiral muslimin wal muslimat harus melihat secara langsung. Kalau misalkan 3 orang melihat, 1 orang enggak, apa hukumannya? Yang bukan dirajam, justru yang 4 orang ini namanya apa? Qad. Mereka yang bersaksi bahwa orang itu berzina tapi enggak lengkap syaratnya, mereka yang justru dicambuk 100 kali. Dan ini nggak ada gitu, maksudnya belum terjadi, dan wallahu alam, mudah-mudahan nggak tahu ya ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau hukum-hukum yang sudah tercatat dalam syariat ini diganti, itu baru namanya berhukum dengan hukum selain Allah. Tapi kalau hukum yang memang nggak ada, nawazil, ya, misalkan hukum apa nih, narkoba misalkan, nggak ada zaman Nabi, ya. Kemudian ditetapkan yang narkoba pengedar hukum mati. Apakah dia berhukum dengan hukum selain Allah? Tidak. Dia berhukum ya dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala karena dia pemimpin. Ya. Maka harus apa? Harus selektif milih pemimpin, harus benar. Ya. Karena pemimpin itulah nanti yang menetapkan hukum. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya ketika ada ya tadi ya pemimpin misalkan ya kalau di kita mungkin namanya legislatif ya, yang merumuskan hukum, itu berat ya. Pernyataan-pernyataan mereka yang berat, mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan, nih naudzubillah ini ya, slogan kufur ya. Slogan kufur ya. Tapi ketika mereka menentukan hukum yang memang belum ada ya, itu memang menjadi kewajibannya. Jadi siasah syar'iyah itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala punya kitab jelas, judul kitabnya Siasah Syar'iyah, politik syar'i. Itu harus dipelajari masyaallah muslimin wal muslimat, agar kita bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya ya. Jangan sampai ini wah ini togut nih, ini bukan nih, dan seterusnya ya. Kak, akhirnya di sini kita tutup ya, waktu sudah mendekati zuhur, nanti jika ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan. Akhirnya dakwah para nabi dan rasul itu sama. Dakwah tauhid dan menjauhi para togut. Dan togut ini adalah zat tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya dari sisi penyembahan saja, dari sisi pengikutan juga ketaatan. Apapun yang ditaati, yang diikuti bertentangan dengan ya pengikutan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka mereka adalah para togut. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan kita semua dari radzailidz dzunub, ya, dari kerusakan-kerusakan dosa. Wabil khusus di bulan Rajab ini, di bulan haram ini, di bulan suci ini yang Allah Subhanahu Wa Taala menekankan ya, kezoliman itu bukan hanya terlarang di bulan ini. Seluruh waktu kita nggak boleh kita berbuat zalim. Tapi khusus di bulan Rajab ini penegasannya lebih lebih tegas agar seseorang itu tidak menzalimi dirinya dengan kemaksiatan dan dosa, dan kemaksiatan dan dosa terbesar adalah kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhi kita dari intrik dan perilaku-perilaku kesyirikan, dosa yang ketika seseorang wafat di atasnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan dipersilahkan, jika tidak nanti kita tutup dengan doa. Ya silakan. Akhi siapa namanya? Sunandar. Pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan pertama, apakah seseorang menghormati guru secara berlebihan itu termasuk gulu atau tidak? Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bentuk penghormatan ya kepada guru, kepada orang lain itu adalah akhlak yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Laisa minna man lam yarham sogirona, wala yuwakir kabirona." Bukan termasuk golongan kami
orang yang tidak sayang sama orang yang lebih kecil dan tidak hormat kepada yang lebih besar. Berarti ini arahan dari siapa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi batasannya seperti apa? Ya. Batasannya adalah masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, adalah batasan syar'i. Ya. Contoh misalkan, Ustadz, saya ingin menghormati Anda dan wujud penghormatan saya adalah mencium tangan. Ya. Bolehkah saya melakukan itu? Nggak boleh kalau perempuan kepada laki-laki. Ini terlewat batas karena bukan mahram. Ya. Kalau perempuan kepada laki-laki yang itu istrinya, anaknya, nggak jadi masalah. Ya. Ustaz, kalau mencium tangan itu kita ruku itu. Itu sesuatu yang lazim. Ya, ya masa iya kita nyium tangan bapak kita, tangannya diginiin, kan nggak bisa. Mau nggak mau kita nunduk gitu. Ya. Nah, itu harus diperhatikan gitu ya. Ada sebagian karena nunduk nih berarti lah, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti', ya, itu pernah berkata bahwasannya sekiranya, ya, boleh misalkan atau ada yang akhirnya itu dilakukan dijadikan kebiasaan di Saudi, bagaimana seorang anak kecil itu wujud penghormatan kepada guru atau kepada orang tuanya yang mungkin gak lazim di kita, itu dicium keningnya ketika orang itu sedang duduk. Ya. Kalau dia sedang duduk gimana caranya? Masa ya kepalanya dinaikin dulu, ditanggahkan gitu kan? Gak bisa. Ya. Maka tadi ya, kalau misalkan hukum mencium tangan ya untuk yang lebih tua, orang tua kita, nggak apa-apa, ya, nggak jadi masalah. Dan sekiranya misalkan menjadikan posisi kita membungkuk gitu kan, itu bukan sesuatu yang kita niatkan dalam artian menyembah gitu kan, ya. Beda kalau misalkan niatnya sembahyang, misalkan sembahyang itu kan sembahyang, yang ini nggak tahu siapa nih, ya kan, ini karena kata-kata dari nggak tahu Hindu nggak tahu Buddha gitu kan. Maka kalau misalkan niatnya adalah penghambaan, nggak boleh. Tapi kalau penghormatan nggak jadi masalah, ya. Tapi tadi misalkan ciumnya bolak-balik, ya. Nah ini Allah Ta'ala alam, ya. Batasan penghormatan itu ya cukuplah sekali gitu ya. Takutnya tadi gulu itu kan sedikit demi sedikit. Ya. Mungkin sekarang cium tangan sekali, ya. Besok 2 kali, nanti berpuluh-puluh kali. Ya, nanti misalkan putra putri ikut cium tangan, nggak bisa. Harus ada batasan, ya. Dan orang yang dicium tangankan itu juga nggak mesti harus menerima. Kalau dia nggak mau dicium tangannya, kita nggak boleh maksa gitu. Saat kata Ustaz boleh cium tangan antum, nggak boleh. Ya, minum ini juga kan halal, boleh diminum boleh enggak gitu. Ya. Jadi ada sebagian juga kan ada kesannya gitu ya. Walaupun tadi makanya kita wujud penghormatan ya. Karena memang ada dari kalangan masyayikh gitu ya, yang misalkan tidak menginginkan itu, bukan karena tidak mau, emang gak biasa. Kebiasaannya itu dicium keningnya Syekh itu, bukan dicium tangannya. Maka Allah Ta'ala alam ya, mungkin sempat itu kita di Serang itu menerapkan ke santri cium tangan. Datang Syekh, Syekhnya, jangan, nggak boleh ini. Ini kita ngobrol sama Syekhnya, ya. Dari sisi mana Syekh nggak bolehnya gitu kan? Diskusi namanya kan, nggak mesti juga istilahnya seseorang itu sudah mengetahui seluruhnya. Kan ada forum diskusi. Ketika didiskusikan, ya nggak ada masalah sebenarnya. Ya, hukum mencium tangan itu tidak ada masalah. Ya, maka sangat perlu untuk terus kita mengupgrade ilmu itu di situ. Ya, akhirnya misalnya kita, kalau anak saya nyium tangan saya, ntar posisinya ngebungkuk. Ya, ini sama seperti ruku gitu ya.
menghambakannya hanya kepada Allah Subhanahu. Akhirnya kita nggak mau anak kita nyium tangan, ya. Ya mungkin untuk apa membentengi agar tidak ke arah situ bisa dijadikan pembenaran, tapi apakah mungkin ada seorang anak menyembah bapaknya gitu? Kayaknya jauh gitu, ya. Untuk ke arah situ gitu kan jauh, ya. Yang ada justru pandangan negatif dari orang lain. Wih, ini mah anaknya Ustadz Dusun katanya karena cium tangan sama bapaknya. Kan gitu jadinya kan. Ya akhirnya ketika kita nggak tahu apa belum mempelajari ilmunya, kita membentengi dengan cara yang salah juga. Ya, bukan dusun, emang nggak boleh. Anak nunduk gini gini gini. Lah, ya kita baca lagi. Ya bagaimana para ulama itu tidak sekaku itu. Ya, tidak sekaku itu. Walaupun kita tidak mengambil apa? Tidak mengambil kepada contoh yang itu nggak boleh kita lakukan. Karena contoh misalkan, Ustaz kalau gitu boleh nggak saya sujud ya sama ibu saya, sama bapak saya misalkan. Kalau sujudnya itu ya sesuatu yang dalam artian tadi penghormatan atau apa, jangan. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda untuk sujud nih ya. Lau kuntu amiron ahadan liyasjuda li ahadin la amartu imra'ata antas juda li zaujiha. Kalau aku diperintahkan untuk membolehkan orang lain sujud kepada orang lain, maka aku akan memerintahkan wanita sujud kepada suaminya. Dalilnya apa? Kalau diperintahkan sujud. Kalau enggak, ya enggak. Maka membungkuk, ya inhina gitu ya, inhina. Enggak nyampe sujud, Allahu a'lam masih diperbolehkan. Dan ini terjadi. Ya, kalau misalkan di antara ikhwah ada yang umroh, ada yang haji, itu betapa banyak anak-anak kecil itu ya penghormatan kepada bapaknya, kepada ibunya itu ketika bapaknya duduk, ya dia cium keningnya. Itu mau nggak mau itu ruku itu, ya gerakannya begitu. Ya, walaupun tadi ada perinciannya tentunya ya di kalangan para ulama kalau lebih daripada itu. Ya, Allah Taala alam ya ingat-ingat perlu dicek lagi untuk perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ya terkait bahkan sampai sekiranya menjadikan gerakan itu seperti sujud ya tapi untuk menghormati apakah diperbolehkan gitu ya. Allah Ta'ala alam nanti dikaji lagi. Tapi untuk mencium tangan nggak jadi masalah. Kalau tadi yang bulak-balik itu lebih baik ditinggalkan, khawatir dari pengkultusan. Apalagi yang melakukan itu kan rata-rata tidak membedakan. Mau laki-laki perempuan dipersilahkan untuk mencium tangannya. Ini udah jauh ya. Udah menerobos ya rambu-rambu syariat dari apa tidak bolehnya atau diharamkannya bersentuhan dengan lawan jenis. Allah Ta'ala alam bisawab ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang senantiasa ya membekali dirinya dengan ilmu, karena dengan ilmu kita akan bersikap dengan semestinya ya. Menyalahkan atau mengatakan orang lain salah karena ilmu yang kita ketahui itu salah gitu ya, bukan menyalah-nyalahkan orang lain dan mengatakan benar atas perilaku orang lain karena kebenaran yang kita ketahui, bukan membenarkan atau membenar-benarkan perbuatan orang lain, karena semuanya didasari dengan ilmu. Allah Ta'ala alam. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banten Selatan mengaji kajian ilmiah Al-Quran dan Sunnah.